Tolabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Banyak orang tidak tahu akan agamanya, nggak paham akan agamanya, tapi nggak mau belajar ilmu agama. Maka ketika kita bisa hadir di majelis ilmi, di majelis ilmu ini, kita bersyukur kepada Allah. Ini adalah salah satu tanda kebaikan dari Allah SWT, di mana kita mampu mengatakan lanjut di dalam bagaimana yang maklum ini. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah SWT, maka dia akan dipahamkan dalam perkara ilmu agama. Jadi orang itu kalau paham ilmu agama, maka akan menjadi orang yang baik. Gimana? Sekarang kalau orang paham agama dan dia mengamalkan ilmunya, yang namanya orang dikatakan paham, dikatakan pakai. Itu kalau dia itu berilmu dan mengamalkan ilmunya, maka pasti dia akan menjadi orang yang baik. Bagaimana tidak? Dia tahu kebaikan, bahwasanya kebaikan itu berbuah surga, dan dia mengetahui keburukan dan bahwasanya setiap keburukan itu akan berbuah neraka. Maka ketika dia itu adalah orang yang menghakimi yang paham agama, dia tentunya akan berusaha meraih surga dan juga berusaha menjauh dari siksa api neraka. Makanya kita hendaknya juga bersemangat di sini. Alhamdulillah para pegiat, para ustaz, para takmir masjid itu mereka sudah mengorbankan, banyak berkorban untuk bisa menyelenggarakan pengajian-pengajian seperti ini, agar kaum muslimin bisa mengambil manfaat. Maka kita manfaatkan, kita hadiri pengajian, dan kita hendaknya juga bersungguh-sungguh untuk mengikhlaskan niat-niat kita. Karena orang itu kalau gak ikhlas, dapat pahala enggak? Gak jadi dapat pahala, namanya orang gak ikhlas. Maka kita harus ikhlas, dan kita memohon kepada Allah keikhlasan. Karena orang itu bisa ikhlas itu juga karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbuah amal saleh, ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu tersebut bermanfaat untuk diri kita. Kita pulang ke rumah juga nantinya akan bermanfaat untuk keluarga kita, untuk orang-orang di sekitar kita, dan juga untuk kaum muslimin pada umumnya. Kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai karena Allah, insya Allah pada malam hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu cabang ilmu dalam agama kita, yaitu terkait pembahasan tentang akhlak mulia. Membahas tentang akhlak mulia. Saya membahas ini ya, bukan berarti saya ini adalah orang yang paling baik akhlaknya, bukan. Tetapi ini dalam rangka saling mengingatkan. Ini loh ajaran agama Islam kita. Agama Islam kita telah mengajarkan akhlak-akhlak yang baik. Siapa yang mengamalkan akhlak itu, maka dia akan menjadi orang yang mulia dan juga dimuliakan. Dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan sampai di akhirat. Sebaliknya orang yang tidak mau mengamalkan akhlak-akhlak yang telah diajarkan dalam agama Islam, maka dia akan memperoleh keburukan di dunia dan juga sampai keburukan di akhirat. Insya Allah nanti akan kita bahas, akan kita sampaikan keutamaan akhlak yang mulia dan juga bahaya atau akibat buruk dari akhlak-akhlak yang buruk. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah, setiap hari kita tentunya berhubungan dengan manusia. Maka kita itu harus mengetahui akhlak yang baik kepada manusia. Bahkan akhlak yang mulia itu adalah ibadah yang panjang, bahkan ibadah yang mudah dan sekaligus ibadah yang panjang. Dan Nabi kita SAW, ini diantara pentingnya kita mempelajari akhlak yang mulia, itu bahwasanya karena Nabi SAW beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW pernah mengatakan, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.
Ketika Nabi SAW diutus, kali orang-orang memiliki akhlak-akhlak yang mulia, tetapi kemudian disempurnakan dengan diutusnya beliau menyampaikan akhlak-akhlak yang mulia. Bahkan Nabi SAW sendiri, beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kita bisa membaca dalam surat Al-Quran ayat 4, Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad itu berada di atas akhlak yang agung. Makanya kita juga ketika ingin berakhlak yang mulia, kita harus meneladani bagaimana beliau SAW itu berakhlak. Dan Allah SWT juga telah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah SAW bagi orang-orang yang berharap pertemuan dengan Allah SWT dan juga hari akhir, serta dia itu banyak mengingat Allah SWT. Dan saking baiknya akhlaknya Nabi itu, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan dalam riwayat Muslim, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran, isi Al-Quran. Jadi kita kalau membaca dalam Al-Quran sebuah kebaikan, itu Nabi yang menjadi modelnya, menjadi potretnya. Apapun itu, kebaikan apapun itu, Nabi SAW telah menjadi teladan yang paling baik. Makanya kita kalau ingin berakhlak baik, kita harus meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya memiliki akhlak yang baik, seseorang memiliki adab yang baik, itu adalah orang-orang yang memiliki banyak keutamaan. Dia akan meraih banyak keutamaan. Sebaliknya orang yang berakhlak yang buruk, orang yang adabnya buruk, maka dia akan kehilangan banyak keutamaan dan bahkan dia akan mendapatkan berbagai macam keburukan dan juga kecelakaan. Sebelumnya, barangkali kita perlu memaknai akhlak yang baik itu apa? Akhlak yang baik atau adab yang baik. Kira-kira sama nggak akhlak sama adab kalau itu? Adab sama akhlak sama nggak? Dan para ulama ketika menjelaskan tentang masalah ini, terkait akhlak yang mulia dan juga adab yang baik, kalau saya menyimpulkan terkait mana akhlak yang baik dan juga adab yang baik, adab dengan akhlak itu sama. Kalau cuman ini semisal iman sama Islam, kalau disebut bersendirian makanya sama. Kalau orang mengatakan akhlak berarti sudah mencakup adab. Kalau orang mengatakan berbicara tentang adab berarti sudah mencakup masalah akhlak. Tetapi ketika disebutkan secara bersamaan akhlak dan adab atau adab dan akhlak, maka memiliki dua makna yang berbeda. Yang memang seperti itu. Bahwasanya adab itu lebih umum daripada akhlak. Adab itu lebih umum daripada akhlak. Para ulama ketika membahas tentang akhlak, mereka lebih membahas tentang sifat-sifat manusia. Balas senyum itu, kemudian jujur, kemudian membantu orang, dan yang semisalnya, sopan santun. Tetapi dan mereka tidak membahas ketika masalah akhlak ini. Meskipun juga dibahas juga ya, karena tadi maknanya ya ada yang sama, kadang juga berbeda. Adab maka lebih umum. Dia mencakup adab kepada Allah, ada ketika berbicara kepada manusia, ada kepada tetangga, termasuk adab-adab keseharian seperti adab bangun tidur, adab masuk kamar mandi, adab keluar masuk rumah. Kalau di pelajaran akhlak kan yang ini enggak ada bagiannya gitu, enggak dapat bagian. Yang seperti ini dikatakan adab ya. Para ulama ketika menjelaskan
kepada akhlak. Itu. Tapi kalau disebut adab saja, orang itu adabnya baik, berarti akhlaknya juga baik. Orang itu akhlaknya baik, berarti adabnya juga baik. Nah, ini pembahasan makna adab dan akhlak. Maka kalau kita menyimpulkan dari penjelasan para ulama dari makna akhlak yang baik, kita bisa menyimpulkannya dengan beberapa poin, yaitu berbuat baik kepada diri sendiri dan orang lain. Berbuat baik kepada diri sendiri dan orang lain. Kepada diri sendiri ya, seperti kita merasa malu. Nah, malu itu kan awalnya warna di hal yang baik. Ada berbuat baik kepada diri sendiri dan orang lain. Termasuk tadi ada pada masa kamar mandi, itu kan tidak berhubungan dengan orang lain. Ya kita saja sendiri di rumah masuk kamar mandi kan nggak ada orang lain. Itu ada yang perlu diterangkan. Ada kepada diri sendiri. Termasuk merasa diawasi oleh Allah juga, ini ada kepada Allah juga. Termasuk bermuhasabah, yakni mengoreksi diri sendiri. Itu termasuk ada kepada diri sendiri. Merasa diawasi oleh Allah, takut kepada Allah, dan kepada orang lain. Berbuat baik kepada diri sendiri dan orang lain. Yang kepada orang lain ma'ruf, kita membantu orang, sedekah, kemudian mengantarkan bawaannya orang, belanjanya orang, termasuk menyingkirkan gangguan dari jalan, termasuk murah senyum kepada orang lain. Ini juga termasuk berbuat baik kepada orang lain. Ini poin pertama. Poin kedua, yaitu setelah poin pertama ini, bersabar dari gangguan orang lain. Ini juga bagian dari akhlak yang baik. Bersabar dari gangguan orang lain. Jadi orang yang baik itu bukan sekedar orang itu berbuat baik kepada orang lain, tetapi dia juga harus bersabar dari gangguan orang lain. Karena namanya orang bermuamalah, pasti kita akan menemukan berbagai macam karakter orang. Ada yang ngomong mungkin kita agak bersinggung, kita bersabar, kita maafkan. Sebagaimana kita itu kalau ngomong juga kadang-kadang bisa menyakiti hati orang. Maka ketika orang lain menyakiti hati kita, ya kita berusaha untuk memaafkannya. Sebagaimana kita itu kalau keliru, kita punya salah, kita ingin nggak dimaafkan. Jangan kalau keliru, pengen dimaafkan apa enggak? Kan pengen. Nah, maka kita juga memaafkan orang lain, kita bersabar dari gangguannya kalau dia mengganggu kita. Jadi bersabar dari gangguan orang lain. Yang poin ketiga yaitu bersabar untuk tidak mengganggu orang lain. Ini juga termasuk akhlak yang baik. Bersabar untuk tidak mengganggu orang lain. Kadang-kadang orang itu kan tangannya fatal gitu. Apalagi kalau anak muda, ini pengen jahilin temannya gitu. Pengen madani lah, pengen ngumpet sendalnya gitu. Pengen ngumpetin sendalnya, jahil-jahilan gitu, ngerjain orang. Maka ditahan. Saya pengen loh mencela orang itu, nah ditahan. Maka ini juga termasuk apa yang baik, bersabar untuk tidak mengganggu orang lain. Ini maknanya apa yang baik yang bisa kita simpulkan dari penjelasan para ulama. Karena para ulama menjelaskan tentang hal yang baik, mereka mengatakan mencegah gangguan, bermurah hati, bermuka manis, menahan gangguan dan berbuat baik, kemudian hal-hal yang baik. Maka kesimpulannya itu tadi, ini yang saya simpulkan. Berbuat baik, jadi amal yang baik adalah berbuat baik kepada diri sendiri dan orang lain, bersabar dari gangguan orang lain, dan juga bersabar untuk tidak mengganggu orang lain. Maka kita terapkan akhlak ini kepada siapa saja. Dan orang yang paling berhak mendapatkan akhlak baik kita itu siapa? Orang yang paling dekat kepada kita. Siapa yang paling dekat? Keluarga kita, orang tua kita, anak istri kita, yang perempuan juga ke suaminya. Mereka yang paling berhak mendapatkan akhlak yang baik. Kalau kita bisa berakhlak baik sama teman kita, sama tetangga kita, sama rekan kerja kita, harusnya kita juga lebih bisa berakhlak baik dengan
anak dan istri kita. Dan Allah menyatakan orang itu bisa kelihatan aslinya bagaimana akhlaknya itu kalau dia sedang bermuamalah dengan anak dan istrinya. Jadi kita itu kalau mau mengukur akhlak saya sudah baik apa belum sih? Coba lihat bagaimana akhlak kita kepada anak kita, kepada istri kita. Kadang-kadang orang kan kalau ngomong sama temannya betah berjam-jam, ngomong sama istrinya diajak ngomong sebentar sudah ngomong baik gitu ya. Cerewet banget sih gitu. Ditanya sama orang, ditanya terus dia jawab terus, ditanya sama anaknya jawabnya apa? Takut baik gitu ya. Tanya terus akhlak yang mulia itu bisa kita lihat dari keluarga kita, dari anak istri kita. Nanti barangkali jangan bisa tanya nanti pulang saya ini sudah baik atau belum. Jangan kalau pengen tahu seseorang anaknya gimana, tanya sama keluarganya di rumah bagaimana. Karena kalau sama temannya dia bisa nutupin keburukannya kalau memang dia memiliki keburukan. Tapi kalau sama keluarga sendiri, ya nggak bisa. Ya tiap hari bermuamalah, begitu. Maka cuma kita renungkan kita sudah baik atau belum sama anak istri kita. Mereka ini adalah orang-orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan akhlak kita. Dan semoga Allah memberikan kepada kita akhlak yang baik. Dan sekarang keutamaan akhlak yang baik, keutamaan akhlak yang baik. Akhlak yang baik memiliki keutamaan yang sangat banyak. Maka saya sebutkan gambarnya di sini. Yang pertama akhlak yang baik, yaitu akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Sekali lagi ketika saya berbicara tentang akhlak yang baik, berarti sudah mencakup adab yang baik, gitu ya. Akhlak yang baik utamanya yang pertama, ia adalah sebab yang paling banyak membuat orang masuk surga. Sebab yang paling banyak membuat orang masuk ke dalam surga. Nabi SAW pernah mengatakan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Hadis, bahwasanya diriwayatkan dari beliau SAW, "Su'ila an aktsari ma yadkhulun nas al-jannah taqwallah wa husnul khuluq." Nabi SAW itu pernah ditanya tentang apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga. Kata Nabi SAW, yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi takwa itu apa? Takwa itu apa? Barangkali kita sering mendengar kata-kata takwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah dan kebaikan. Simpelnya begitu. Karena banyak mendefinisikan atau memberikan makna tentang takwa, tapi simpelnya begitu. Kita berusaha menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu namanya takwa. Dan perintah Allah itu ada yang wajib dan ada yang tidak wajib atau sunnah. Maka jangan kita istilah kitanya seperti yang kita namanya wajib ya harus dilakukan, jangan gemam gitu. Namanya sholat lima waktu ya wajib ya harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan bagaimana? Ada ancamannya. Ancamannya apa? Siksa api neraka. Kita banyak dapat nih kaum muslimin, mereka dengan enteng yang meninggalkan sholat, padahal sholat itu adalah rukun Islam. Orang yang meninggalkannya dosanya sangat besar. Hendaknya kita itu takut ketika menyepelekan, ketika menyanyiakan kewajiban yang telah Allah tetapkan. Ancamannya loh bukan main-main, neraka. Dan satu dosa saja yang kita perbuat itu sudah cukup menjadi alasan bagi Allah SWT untuk memasukkan kita ke dalam neraka. Satu dosa saja sudah cukup bagi Allah untuk memasukkan kita ke dalam neraka. Apalagi meninggalkan sholat yang dosanya sangat besar sekali. Karena para ulama karena mereka mengatakan meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada dosa membunuh orang, daripada berbohong, daripada mencuri. Karena meninggalkan sholat berarti meninggalkan rukun Islam.
Makanya kita harus perhatian benar terkait masalah sholat ini, nanti sia-siakan. Dan juga meninggalkan larangan. Jadi jangan kita katakan, mereka ikut sholat ya, sholat. Nek ya, jangan begitu. Ya. Sholat itu wajib ya harus dikerjakan. Termasuk yang sunnah yang nggak sampai wajib. Kita juga hendaknya berlomba-lomba. Jangan malah menggampangkan lah, cuma malah sunnah. Ya, hendaknya kita sunnah itu kan dianjurkan. Untuk diantara fungsinya itu untuk menembak kekurangan yang wajib. Kemudian yang kedua itu tanpa langsung menutur akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu menyebabkan orang itu paling banyak menyebabkan orang itu masuk ke dalam surga. Ya, akhlak yang baik seperti yang tadi kita sebutkan maknanya. Dan orang berakhlak baik itu kan nggak butuh dana banyak gitu. Sekedar orang senyum masa susah nggak dana senyum ke saudara. Tapi kalau senyum saja nggak butuh. Kalau sedekah kan barangkali sedekah di bangun masjid itu butuh biaya banyak gitu. Kita segera senyum kita sudah termasuk hal yang baik. Jadi Nabi SAW menyatakan yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga adalah takwa berakhlak dan akhlak yang baik. Ya. Rasulullah asal mayutul nasan nara faqala al-famu al-faraj. Dan dia sama-sama ditanya tentang yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Kata beliau sama-sama yaitu mulut dan juga kemaluan. Mulut dan juga kemaluan. Mulut terkait akhlak yang buruk. Dan banyak sekali dosa-dosa yang bersumber dari lisan. Dari mulut ini sumber dari lisan. Contohnya apa? Dan semua berkaitan dengan akhlak. Hampir semuanya berkaitan dengan hal yang contohnya apa? Berbohong, menipu, sumpah palsu, memfitnah atau menuduh sembarangan, berkata atas nama Allah tanpa ilmu, bersumpah dengan selain nama Allah. Termasuk dosa mulut juga memakan makanan yang haram. Itu yang paling banyak membuat orang itu masuk dalam neraka. Makanya hati-hati kita itu. Karena sama-sama pernah mengatakan kullu lahmin nabata min suhtin fanar warami. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, dari sesuatu yang haram, itu neraka lebih pantas untuknya. Hanya kita lihat, kita itu makannya sudah halal, apa masih haram? Kalau haram hati-hati. Ya, itu nanti akan jadi api neraka di hari kiamat kelak. Dan juga kemaluan. Ini yang paling banyak orang itu masuk ke dalam neraka. Dan tentunya kita itu tidak akan mau masuk ke dalam neraka. Ada nggak jenengan yang pengen mencicipi neraka? Ada apa enggak? Nyicipi kok gitu, cemplung gitu, diangkat kaki. Ada nggak yang mau nyicipi itu? Pasti nggak ada. Kita nggak akan kuat. Bahkan sama-sama pernah menyampaikan dalam sebuah hadis ini. Ada seorang yang paling senang di dunia, paling senang di dunia. Kira-kira layak apa itu orang yang paling senang di dunia? Orang yang paling senang di kalangan aja, biasanya kalangan. Itu sudah luar biasa. Ya, mungkin rumahnya gede, mobilnya banyak, ya, istrinya banyak, gitu. Hartanya banyak, paling senang lah. Ini paling senang di dunia. Paling sebagus buatan kita. Kemudian dia itu dicelupkan ke neraka sekali celup. Orang yang paling senang di dunia, tapi termasuk penduduk neraka. Kemudian di hari kiamat kelak dicemplungkan ke neraka sekali cemplung. Dicemplungkan, diangkat lagi. Kemudian ditanya kepadanya, bagaimana keadaan? Wah, saya nggak pernah senang sekalipun, saya nggak pernah bahagia sedikit pun. Lupa semua kebahagiaan yang pernah dia itu rasakan. Lupa semua kesenangan yang pernah dia temukan. Hanya sekali celup kemudian diangkat. Luar biasanya siksa Nabi neraka. Bagaimana tidak kan seorang pernah mengatakan inna ahwana linnari ada penyebabnya tidak rajul tuh bahwa fi ahmad sikolamin syamara ya minumah dan sesungguhnya orang yang paling ringan siksanya di neraka kelak
yaitu orang yang di bawah kedua kakinya diletakkan bara api, itu membuat otaknya mendidih. Otak yang letaknya di kepala paling jauh dari kaki mendidih. Kalau sekarang kan enggak ya, enggak sampai begitu. Kalau di bawahnya ada api enggak sampai mendidih kepalanya. Ini sampai mendidih. Itu yang paling ringan. Yang paling ringan. Itu sudah sangat menakutkan sekali. Makanya kita juga perlu sering-sering merenung tentang siksa api neraka. Kita membaca di surat akhir dari Al-Quran juz 30 itu banyak di sana kisah-kisah atau berita-berita tentang neraka. Jadi yang paling banyak menyebabkan seorang masuk dalam surga adalah tanpa berapa juga orang yang baik, dan juga yang paling banyak menyebabkan orang masuk dalam neraka adalah lisan dan juga kemaluan. Dan itu juga termasuk akal yang buruk. Berikutnya pertanyaan akal yang baik, yaitu memperberat timbangan amal. Memperberat timbangan amal. Jadi amalan kita sekarang itu akan ditimbang, yang baik sama yang buruk ditimbang, mana yang lebih berat. Kalau amalan kebaikannya lebih berat, ya jangan misalnya beruntung. Fa'am man saqulat mawazinu fa fi syadid. Siapa yang amal kebaikan, timbangan amal kebaikannya lebih berat, maka dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan, dalam kehidupan yang diridhoi. Wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Sedangkan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Apa adalah maknanya? Apa itu hawiyah? Itu narut apinya, itu neraka api yang sangat panas, api yang menyala-nyala. Katakan bersama-sama dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan terdapat dalam Sahih Muslim, "Masyayun aqal fi mizanil mu'min yaumil qiyamati min khuluqin hasanin. Wa inna Allah yuhibbul fahishan badi." Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di timbangan amalnya orang yang beriman, yang amal kebaikan di hari kiamat kelak, melebihi akhlak yang baik. Masya Allah ya, kita berakhlak yang baik itu bahkan amalan yang paling memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Karena kita setiap hari berhubungan dengan manusia. Bahkan termasuk kita disyariatkan sholat jamaah. Itu diantara hikmahnya agar kita menunjukkan akhlak mulia kepada manusia. Makanya kita kalau sholat jamaah itulah pahala yang banyak. Dengan niat kita bisa meraih pahala yang banyak. Jangan kalau sholat jamaah niatnya apa aja? Jangan sholat aja, niatnya ditambah lagi. Sholat melaksanakan kewajiban dari Allah, mengikuti tuntunannya Rasulullah, kemudian nanti berjalan menuju kebaikan, kemudian mengucapkan salam kepada kaum muslimin, menunjukkan akhlak yang baik, senyum kepada sesama kaum muslimin, gitu. Dan yang lainnya banyak sekali. Terlebih lagi ingin meraih keutamaan sholat jamaah. Jadi dengan amal yang banyak, akhlak dengan niat yang baik, yang banyak itu kita akan memperoleh pahala yang baik. Yang ketiga, keutamaan akhlak yang baik, yaitu akan menjadi orang yang dekat dengan Nabi di hari kiamat. Jangan senang nggak kalau dekat sama Nabi? Senang kan? Senang bertetangga sama Nabi. Maka kata Nabi SAW dalam kitab Al-Tirmidzi, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamati ahasinakum akhlaqan." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, paling dicintai oleh Nabi, dan paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat kelak adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Jadi kita semakin baik akhlak kita, maka semakin dekat tempat duduk kita dengan Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, akan dibangunkan rumah di surga. Membangun rumah di surga itu gampang, dengan berakhlak baik. Beda kalau bangun rumah di dunia, itu kan susah, butuh dana ratusan juta. Tapi kalau bangun rumah di surga, kita simak dalam masalah. Kalau masalah dalam Imam Dawud,
baitin fi rawdatil jannati liman taraka al-mira'a wa kana muhiqqan. Aku menjamin sebuah rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun itu dalam keadaan benar. Meninggalkan perdebatan meskipun benar. Ini debatnya yang debat kusir istilahnya. Debatnya untuk menang-menangan gitu, bukan untuk mencari kebenaran. Ya. Karena banyak orang yang seperti itu. Debat. Kadang-kadang debatnya masalah nggak jelas itu, cuma masalah dunia, masalah pertandingan bola mana yang lebih hebat gitu. Di debatnya kadang-kadang sampai musuh-musuhan. Cuma permainan ya, cuma urusan dunia begitu debat. Ini dijauhi yang seperti itu. Debat untuk menang-menangan. Orang yang menghindarinya akan dibangun apa? Rumah di surga. Kemudian beliau sama-sama juga melanjutkan berkaitan ini. Wa bi baitin fi wasdil jannah liman taraka al-kadhiba wa kana nasihan. Dan sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi orang-orang yang meninggalkan bohong meskipun sedang bercanda. Jangan kalau bercanda itu jangan bohong, gak usah pakai bohong. Nabi itu gak pernah bohong. Nabi gak pernah bohong meskipun bercanda terhadap kita. Maka kita ikuti. Wa bi baitin fi a'la jannah liman hasuna khuluquhu atau hasana khuluquhu. Dan aku menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi orang-orang yang baik akhlaknya. Ini luar biasa. Keutamaan orang yang berakhlak baik. Kemudian yang berapa ini? Juga berapa ini? Ini ya. Karena bersama-sama. Dan Imam Ahmad. Dan ini juga sama. Inna rajula yadruku yawmin khuluqi darajat al-qa'imi darajat qa'imil laili sha'imin nahar. Sesungguhnya seseorang benar-benar akan mendapatkan dengan akhlaknya yang mulia derajatnya orang-orang yang rajin salat malam dan juga orang-orang yang rajin berpuasa di malam siang hari. Luar biasa. Dengan amal yang baik kita bisa menyaingi orang yang rajin salat malam dan juga orang yang rajin puasa. Barangkali kita kalau disuruh puasa, nah, saya nggak kuat, saya sering sakit, saya sudah tua gitu. Kita bisa meraihnya dengan amal yang baik. Amal yang baik berat nggak? Kan nggak lapar kan? Orang kalau beramal baik kan nggak lapar, nggak harus beda sama orang puasa. Orang beramal baik juga nggak ngantuk kayak orang kalau sholat malam. Nggak ngantuk. Itu cuma sekedar kita beramal baik. Itu bisa menyamai utamanya orang yang melakukan amalan tadi. Maka itu diantara utama dari hal yang mulia, diantara utamanya yang juga sangat mulia. Berikutnya bahaya akhlak yang buruk. Bahaya akhlak yang buruk. Nabi SAW mewanti-wanti kita akan akhlak yang buruk. Di antaranya yang pertama, bahasanya akhlak yang buruk itu menghalangi orang dari masuk surga. Menghalangi seorang dari masuk surga. Nabi SAW pernah ditanya, Ya Rasulullah, inna fulana taqumul laila wa tasumun nahar wa ta'malu wa tasaddaqu wa tu'tijaraha bilisannya. Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan, si fulana. Dia itu rajin sholat malam, rajin puasa di siang hari. Dia juga beramal, dia juga bersedekah, tapi dia itu tukang ganggu tetangganya dengan lisannya. Maka kata Nabi SAW, la khayra fiha ya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk penduduk neraka. Ini paling beramal buruk pada tetangga, dia tidak pernah dari masuk surga. Dan dalam ayat yang lain Nabi SAW menamakan la yadkhulul jannata man kana man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan. Itu tidak masuk surga. Makanya hati-hati kita dalam tetangga, ya, jangan kita suka mengganggu tetangga kita. Kemudian diantaranya juga bahaya dari apa yang buruk, yaitu menyebabkan kebangkrutan di hari kiamat. Bangkrut.
tahanan bahkan mendapatkan dosa. Padahal sudah mati, sudah dari kiamat. Kata Nabi SAW. Dan dari Imam Muslim. Kalau tadi dari Imam Malik. Contoh dari Imam Malik. Innal muflisa min ummati ya'ti yaumil qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku, dia datang dari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, dan juga pahala zakat. Wa ya'tiqu syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa syafaqa dama hadza wa daraba hadza. Tetapi dia itu pernah mencela si fulan, menyakiti si A, si B, gitu ya, memakan hartanya mereka, menumpahkan darah mereka. Pokoknya hanya berbuat kezaliman. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka pahala yang dia dapatkan dari pahalanya tadi, pahala sholat, sedekah, puasa, itu diberikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Dia yang beramal, tapi pahalanya dikasihkan kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Kan rugi. Kemudian, ya, bukan hanya itu. Ini orang-orang yang takut yang memberikan. Fa'in fa'in hasanatuhu qabla an yuqdama alaih akhadha min ukhidha min khadayahu faturhat alaih summa turha finnar. Kalau kebaikannya sudah habis, pahalanya sudah habis, pahalanya habis untuk membayar orang yang pernah dizalimi. Pahala puasanya sudah habis, pahala sedekahnya sudah habis. Maka sedangkan kedolimannya masih banyak tuntutannya, maka diambillah dosa-dosanya orang yang pernah dizalimi, kemudian diberikan kepadanya, kemudian itu akan dilemparkan ke dalam siksa api neraka. Dan ini orang yang zalim. Makanya kita kalau dizalimi juga kita aslinya mendapatkan keuntungan, maka kita harus bersabar. Bukan berarti bersabar itu tidak menuntutkan, itu kita berusaha menuntutkan kita. Tetapi kalau misalnya memang susah atau begitu berat, ya kita bersabar. Hakikatnya kita kalau sedang dizalimi, kita sedang diberikan apa? Pahala tanpa beramal. Luar biasa. Kemudian ya, berikutnya yang terakhir yang disebutkan di sini, yaitu orang yang berakhlak buruk, maka dia akan banyak di dunia ya, dibenci oleh manusia. Bagaimana orang yang berakhlak baik akan dicintai oleh manusia, maka orang yang berakhlak buruk akan dibenci oleh manusia. Jangan kalau sebel sama orang itu kenapa? Karena akhlak yang buruk, ya apa enggak? Gak usah jauh-jauh lah anak kita, jangan punya anak atau punya saudara. Pernah gak jangan marah sama anaknya? Pernah apa enggak? Kan pernah. Kenapa kira-kira marah? Lalu dablek gitu kan ya, diomongin dablek. Anak kalau diomongin dablek itu termasuk akhlak yang buruk apa bukan? Ya, dinasihatin susah, dibilangin susah, termasuk akhlak yang buruk apa bukan? Akhlak yang buruk. Itu bikin apa? Jengkel, bikin mangkel gitu. Orang meskipun cantiknya kayak apa, ya, gantengnya kayak apa, kalau akhlaknya yang buruk, wah itu kayak muka tembok gitu ya. Kita sebut sama dia namanya buruk. Ini di dunia. Dan barangkali kita mungkin pernah jengkel sama orang yang akhlaknya buruk. Itu bukti atau akibat dari seorang berakhlak buruk yang mendapatkan kebencian dari manusia, bahkan kebencian dari Allah dan Rasulnya. Tadi dalam hadis disebutkan Inna Allah yuhibbul fahsya. Jadi sesungguhnya Allah itu membenci, benar-benar membenci orang yang suka berkata buruk dan berbuat keji. Maka kita hanya mencari hal yang buruk. Kalau kita ingin masuk surga, maka kita hal yang baik dan kita mencari hal yang buruk. Dan hal yang baik ini termasuk bukti seseorang dari keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada hari akhir. Maka berikutnya pembahasan terakhir yaitu kiat-kiat agar kita bisa meraih akhlak yang baik. Apa saja? Yang pertama, hendaknya mempelajari akidah dan keimanan yang benar. Orang kalau mempelajari akidah yang benar, keimanan yang benar, dia mengenal surga, dia mengenal neraka, dia pasti akan berusaha untuk
Bagaimana agar saya bisa masuk surga dan bagaimana agar saya bisa terjauhkan dari siksa api neraka. Caranya itu dengan kita berakhlak baik. Ya. Dengan utama tadi yang sudah disebutkan, orang yang beramal baik itu yang paling banyak menyebabkan seorang itu masuk dalam surga. Maka kita akan berusaha untuk meraih akhlak yang baik karena kita ingin masuk surga. Dan orang kalau akidahnya benar, yang mulai dari iman, dia akan tahu kepada Allah. Maka orang yang tahu kepada Allah, dia akan berakhlak yang baik. Dia mau bohong, rasanya kalau bohong nanti ya bisa masuk neraka. Mau nipu orang, dia ingat akhirat, ingat neraka, gak jadi nipu orang. Mau mencuri, ingat akhirat, ingat neraka, gak jadi mencuri. Mau berkata buruk juga enggak mau. Dia justru ingatnya surga. Oh, saya kalau berkata baik, saya akan masuk surga. Maka dia akan berusaha selalu berakhlak yang baik. Kemudian yang kedua, mempelajari akhlak yang baik. Kira-kira para ulama. Karena di sini pada mengenai data kita akan mempelajari adab dan akhlak yang baik yang telah diajarkan dalam syariat agama kita. Tentang adab dan akhlak yang baik. Ini harus belajar. Akhlak yang baik itu perlu dipelajari. Memang akhlak itu ada dua. Ada yang memang dikaruniai oleh Allah, bawaan sejak lahir orang itu akhlaknya baik. Ada juga yang akhlaknya kurang. Barangkali ada orang itu sifatnya sabar, masalahnya simbolnya itu sabar banget. Kalau saya enggak loh gitu. Kalau saya enggak sampai begitu sabarnya. Nah, bagaimana kita bisa bersabar? Dengan kita itu apa? Berlatih. Maka yang berikutnya adalah kita melatih diri dengan akhlak yang baik. Yang ketiga, agar kita bisa berlaku baik, kita melatih diri dengan akhlak yang baik. Katakan sama-sama. Dalam Imam Tabrani dan disebutkan ini, innamal ilmu bita'allum, wa innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan belajar. Dan sifat lemah lembut, sifat sabar itu didapatkan dengan berlatih, ya, mengusahakan diri untuk bersabar. Ya, sabar itu juga perlu latihan, butuh latihan. Kalau orang sudah memang sifat dasarnya sabar, masya Allah, alhamdulillah. Tapi ya ada orang-orang atau bahkan banyak yang memang dia itu mungkin gampang marah, maka harus belajar, harus berlatih. Kemudian yang keempat, meneladani orang-orang yang berakhlak baik. Meneladani, kita membaca bacaannya, akhlaknya Nabi, akhlaknya para sahabat, akhlaknya orang soleh, akhlaknya para ulama, kita akan termotivasi. Kemudian yang keempat, kelima, bersahabat dengan orang-orang soleh yang baik akhlaknya. Bersahabat dengan orang-orang soleh atau orang-orang yang baik akhlaknya. Teman itu akan sangat berpengaruh kepada agama seseorang. Bahkan akan seseorang almarhum ala dini khalil. Seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Ya. Makanya para ulama dulu itu kalau mau melihat bagaimana sih simbolis ini, karakteristiknya. Kalau dia teman-temannya orang buruk, ya teman-teman dekatnya orang buruk, ya dia itu seperti itu. Kalau teman-teman dekatnya orang baik, ya insya Allah itu termasuk orang yang baik. Teman dekat, maksudnya teman dekat yang asal gitu. Maka harus kita berteman dengan orang yang baik. Kemudian yang keenam, berdoa meminta akhlak yang baik, yang minta tolong sama Allah. Ya, mari kita berdoa, kita minta, ya Allah karena pada akhlak yang baik. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab ya pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nggak bisa ya pakai bahasa Jawa. Allah mau minta. Dan di antara bahasa Indonesia adalah Allah Muhammad Hasan Tani Falki Fahasin Huluki. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbaiki rupaku, maka perbaikilah akhlakku. Pokoknya kita minta sama Allah biar kita dikaruniai akhlak yang baik. Kita juga hendaknya mengajarkan kepada anak-anak kita, murid-murid kita, agar kita itu berdoa kepada Allah minta akhlak yang baik. Karena semua kebaikan bisa kita minta kepada Allah. Kita ingin soleh, minta sama Allah. Ingin bisa rajin sholat, minta sama Allah. Ingin bisa rajin masjid, minta sama Allah. Yang berikutnya, ketujuh, mengingat keutamaan akhlak yang mulia. Yang kedelapan, mengingat bahaya dari akhlak yang buruk. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada teman-teman hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang beramal yang baik dan menjadikan kita termasuk orang yang meraih keutamaan.
syaitan.